Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu peranan teori humanistik pada perkembangan anak, di mana kami beranggotakan 4 orang. Saya Nurisla Agus sebagai moderator, Fajrenti Sari sebagai pemateri pertama, Andi Agung sebagai pemateri kedua, dan Mukrima Nurul Amar sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh Fajrenti Sari. Dengan ini dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada peserta didik, sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu, di mana teori ini dia lebih fokus kepada peserta didik untuk menggali kemampuan pada dirinya sendiri. Selanjutnya, prinsip teori humanistik. Beberapa prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenal dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Yang kesepuluh, belajar sosial adalah belajar yang mengenai proses belajar. Selanjutnya, prinsip belajar. Roger sebagai ahli dari teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar yang penting, yaitu yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar, memiliki rasa ingin tahu alamiah terhadap dunianya, dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi dan asimilasi pengalaman baru. Selanjutnya, nomor 2, belajar akan cepat dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipatif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Dan orang belajar lebih banyak bila belajar atas pengarahan diri sendiri. Yang kelima, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi, pikiran, maupun perasaan akan lebih baik dan tahan lama. Dan yang keenam, kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri orang lain tidak begitu penting. Itulah materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Fajrenti Sari. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kedua, Andi Agung. Dengan ini dipersilahkan.
Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Fajri. Peranan teori humanistik pada perkembangan anak atau peserta didik. Manusia adalah subjek pendidikan dan sekaligus pula sebagai objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia, khususnya manusia dewasa, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan. Secara moral, berkewajiban atas perkembangan pribadi anak-anak mereka atau generasi penerus. Sebagai objek pendidikan, manusia, khususnya anak, merupakan sasaran pembinaan dalam melaksanakan proses pendidikan yang pada hakikatnya ia memiliki pribadi yang sama dengan manusia dewasa, namun karena kodratnya belum berkembang. Pemikiran pendidikan ini mengantarkan pandangan bahwa anak adalah individu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga muncul keinginan belajar. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa eksistensialisme adalah suatu humanisme. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia. Pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Selanjutnya, baik. Lanjutan peranan teori humanistik. Pembelajaran dengan menggunakan teori humanistik yang ini bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial sangatlah cocok untuk diterapkan saat ini. Pembentukan karakter sangatlah diperlukan dan perlu diperhatikan. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu memecahkan masalah dengan tidak adanya batasan untuk berpendapat. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Pendekatan dialogis mengajak siswa untuk berpikir bersama secara kritis dan kreatif. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Itu tadi dari saya sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Andi Agung. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri ketiga, Saudari Mukrimah Nurul Amar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan materi dari Saudara Andi Agung, yaitu aplikasi teori humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajarannya yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Para guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Dari pengaplikasian tersebut, pasti ada sebuah proses yang tujuan pembelajarannya lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu adapun proses yang dilalui adalah yang pertama itu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jujur, jelas, dan positif. Yang ketiga yaitu mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar dan
inisiatif sendiri. Yang keempat yaitu mendorong peserta didik untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima yaitu peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. Yang keenam yaitu guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala risiko pembuatan atau proses belajarnya. Yang ketujuh yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Yang kedelapan yaitu evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta didik. Selanjutnya yaitu implikasi teori humanistik. Humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator yaitu 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Yang kedua yaitu fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperluas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat yaitu dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima yaitu dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam yaitu di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di atas, ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas, dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Yang ketujuh yaitu bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang peserta didik yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti peserta didik yang lain. Yang kedelapan yaitu dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh peserta didik. Yang kesembilan yaitu dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Yang ke-10 yaitu di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Itulah materi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mukrima Nurul Amar atas materinya. Nah, baik itulah materi yang sempat kami bawakan dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, peranan teori humanistik pada perkembangan anak sangat bagus, karena teori ini membebaskan anak untuk menggali kemampuannya sendiri tanpa harus ada paksaan dari pihak lain. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab, silakan masuk ke Learning Management System
dan diskusi di tempat yang telah disediakan oleh Bapak. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.